Perseteruan antara Dewi Persik dan haters yang mengaku fans dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar semakin bergulir panas. Setelah sebelumnya DP bertemu dengan terlapor, seorang wanita yang diduga telah menghujat dan memfitnah dirinya, hingga keluarga besar DP pun datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melanjutkan mediasi yang sempat tertunda. Kemarin, Rabu 9 November 2022, terlapor pun terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, perempuan berinisial W yang diduga membuat konten hinaan terhadap pedangdut Dewi Persik terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Tak sendiri, W pun datang bersama sang suami, hingga didampingi oleh beberapa tim kuasa hukumnya untuk menjalani mediasi. Sosok W yang sebelumnya begitu lantang menilai buruk seorang Dewi Persik dengan perkataan-perkataannya, kemarin W justru memperlihatkan mimik mukanya yang begitu lesu hingga ia pun tampak meneteskan air mata saat mengungkapkan permintaan maafnya dengan berbahasa Jawa di depan para awak media. Bahkan suami W pun menerjemahkan permintaan maaf yang diutarakan oleh istrinya tersebut hingga ia pun turut menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan sang istri yang diduga telah membuat konten menghina Dewi Persik. Pegangin Pak, ibunya pegangin. Bu, kakinya kenapa Bu? Sakit Pak. Sakit Pak? Ya. Buka jalan dulu, buka jalan dulu. Ambil aku dari dalam aja. Oke, kasih weh, kasih. Yuk, buka. Kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sore teman-teman semua, sore hari ini kami selaku tim kuasa hukum daripada terlapor hari ini hendak mendampingi klien kami untuk melakukan proses mediasi. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran di Polres Metro Jakarta Selatan telah membantu kami dalam proses mediasi ini. Dan di hadapan teman-teman semua, pada hari ini klien kami akan melakukan permintaan maaf secara terbuka di hadapan teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Madura ya. Aku teko Malang mrene nyoto-nyoto njaluk sepuro nang Dewi Persik. Njaluk sepurone sing akeh atas kelancangan omongan sing tak sopan iki. Aku njaluk sepuro sing akeh. Terus nang ibuke Dewi Persik, aku yang njaluk sepuro sing akeh. Aku gak benci nang anak sampean. Aku seneng nang anak sampean. Aku sayang nang anak sampean, Bu. Aku njaluk tolong, Bu ya. Njaluk tolong, Bu, sepuro no. Aku iki nang wong Jember yang ono kota Jember. Rakyat Jember aku yang njaluk sepuro sing akeh tolong aku. Sepurono aku ya. Ya Allah. Sepurono aku. Ya, minta maaf ke Ibu Dewi, juga uminya Ibu Dewi dan keluarga, terutama juga masyarakat Jember semuanya. Ya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong ampuni saya, maafkan saya atas segala kesalahan saya, kekurangan saya di sosial media. Dan saya selaku suami juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian saya dalam membimbing istri saya. Dan saya juga minta maaf kepada Mbak Dewi, Umi, juga keluarga dan seluruh warga Jember, masyarakat Jember. Saya berjanji akan membimbing istri saya lebih serius lagi agar tidak terulang kesalahan yang sama lagi. Ya, jadi hari ini kita masih cek kembali ke penyidik. Namun demikian sampai saat ini belum ada untuk agenda perdamaian, ya itu belum ada. Ya untuk terlapor masih saksi terlapor.
Lantas, seperti apa reaksi pihak Dewi Persik melihat terlapor yang datang terseok-seok dengan kaki yang sedang sakit hingga menangis saat meminta maaf di hadapan para awak media? Kalau saya sih dari awal pertama kali melihat ya nggak tega ya, tapi karena apa yang sudah disampaikan sama terlapor kan sudah menyakitkan hati klien kami dan keluarganya. Nah, keputusan semua itu kan nggak bisa ada di tangan saya selaku kuasa hukum mereka. Jadi keputusannya tetap dari pihak keluarga yang melihat kondisi yang bersangkutan seperti itu, ya beliau juga sebagai seorang manusia melihatnya ya nggak tega. Tapi kenapa kok saya harus dilakukan seperti ini, jelek-jelek yang difitnah? Kan keluarga saya juga sampai merasa tersakiti, sampai datang ke Jakarta, sampai sekarang pun belum mau damai. Jauh-jauh dari Jawa Timur, ironisnya, keinginan terlapor W untuk bisa melakukan mediasi dan bertemu Dewi Persik nyatanya harus kandas lantaran kondisi DP yang tidak enak badan sehingga tidak bisa hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk jalani mediasi. Diwakili oleh Sandi Arifin sebagai kuasa hukumnya yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, bahwa meski DP dan terlapor sudah saling berpelukan dan meminta maaf, namun pelantun mimpi manis itu disebut-sebut akan tetap melanjutkan kasus ini. Sebenarnya agendanya hari ini ada agenda mediasi. Tadi kita diinformasikan dari rekan-rekan penyidik dan saya sudah juga menyampaikan ke Mbak Dewi. Tapi karena barusan kami dapat kabar beliau kurang sehat, ditambah lagi nanti malam itu harus ada acara. Terus kemudian juga dari pihak keluarga juga masih belum menyampaikan hasil dari kesepakatan dari keluarga untuk proses hukum ini. Jadi tadi Mbak Dewi minta izin untuk diwakili saya barusan, bahwa beliau tidak bisa hadir karena kurang enak badan. Tapi yang pasti terakhir pembicaraan saya kepada Mbak Dewi, dari keluarga masih tetap ingin melanjutkan proses hukum ini. Lantas, seperti apa analisa pakar ekspresi melihat ekspresi Dewi Persik saat pertama kali bertemu dengan terlapor hingga membuat DP saat itu menangis? Mbak DP kan terlihat iba ya pemirsa, tetapi mengapa kasusnya itu diteruskan? Karena memang Mbak DP tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan ini melibatkan keluarganya, khususnya ibunya. Kelihatan sekali tuh Mbak DP sampai begini tangannya dan maju ke depan, agak maju ke depan condong, karena Mbak ingin meyakinkan saya sebenarnya nggak tega, tapi ini bukan kemauan saya. Demikian ya pemirsa. Kelihatan ya pemirsa dari tangannya Mbak DP yang ngepel ketika nyebut ibunya ya, dan badannya agak condong ke depan. Juga Mbak DP ketika jelasin bahwa dia sebenarnya nggak tega itu sampai dia sentuh dadanya untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar sudah memaafkan, tapi ini benar-benar bukan keputusan dari saya ya, meskipun Mbak DP sudah memaafkan ya. Bagi Dewi Persik, segala hujatan yang diarahkan kepada dirinya tak jadi masalah. Namun, karena apa yang dilakukan oleh terlapor dirasa merupakan fitnah, bahkan sampai menyinggung keluarga, khususnya sang ibu, DP pun memilih untuk bertindak tegas. Sebelum membuat laporan pun, DP sebelumnya melakukan musyawarah, dan keluarga pun mendukung dirinya untuk terus melanjutkan laporan. Walaupun jauh dari lubuk hati terdalam, merasa kasihan terhadap sang terlapor. Lantas benarkah rasa sakit hati yang luar biasa karena tak terima dengan fitnah yang dilakukan terlaporlah yang membuat DP tetap bertahan untuk tidak mencabut laporan meski DP mengaku sudah memaafkan dan mengaku iba saat bertemu dengan terlapor? Pernah rangkul-rangkulan ya, udah rangkul-rangkulan saya sama Dewi. Dewi nangis, saya juga nangis.
saya iba, secara kemanusiaan saya iba. Makanya orang tuh harus dipikir dulu ya Mbak. Apalagi itu kan beliaunya orang udah sepuh. Saya cuman sebagai, saya kan pasti lebih muda kan. Cuma saya ngelihat kayak gitu, saya jujur, ya intinya saya akan menjalankan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Walaupun dari hati aku yang paling dalam, saya nggak mau ini jadi beban untuk saya ya. Dari ungkapannya itu dia kurang serius, kurang bersungguh-sungguh untuk permintaan maaf ini. Sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk keseriusannya orang ini, karena ini sudah diskriminasi. Ini menyangkut warga Jember soalnya. Jadi warga Jember kan disangka main dukun dan lain sebagainya. Di sisi lain, inilah tanggapan pihak Dewi Persik mengenai cara Kiki Saputri dalam menghadapi fans dari Leslar. Ya, saat Dewi Persik bersikap keras pada fans Leslar yang menghujatnya, Kiki Saputri justru punya cara berbeda. Ia tak ingin melaporkan penggemar Lesti Bilar karena ia justru mengaku iba dengan para penghujatnya yang dianggap tak bahagia. Kiki malah menawari transferan ke beberapa fans Leslar yang bahkan hujatannya sangat kasar. Alhasil, fans Leslar pun akhirnya diam hingga tak lagi menghujat Kiki. Dan setelah membuat video mengenai anehnya kelakuan fans yang diam setelah ditransfer uang, akankah DP akan mengikuti jejak Kiki Saputri? Coba deh kalian perhatian, kalau kita ngelihat kasusnya si Kiki Saputri, dia mentransfer baru orang yang ngata-ngatain langsung jadi adem ayem. Begitupun juga kemarin aku si ibu yang mulutnya manis itu, yang ada kelainan di mulutnya, itu kan terlihat sekali bahwa dia itu aku gift baru, dia nggak ngoceh-ngoceh. Apakah memang fans Laler tuh begitu ya? Selain itu, sama-sama menjadi pengacara dari Dewi Persik dan Lesti, benarkah Sandi Arifin menerima permintaan dari Lesti untuk melaporkan Kiki Saputri atas roastingannya tempo hari? Iya, katanya kan postingan Bang. Oh, jadi ada laporan. itu menimbulkan polemik gitu. Iya, nggak ada laporan sama sekali. Kan yang saya sampaikan kemarin kan, bila mana klien kami meminta saya sebagai kuasa hukum untuk melaporkan orang, itu kan saya sebagai profesional pasti akan menjalankan kan. Tapi yang kedua, itu kan kembali lagi kepada sahabat dan klien kita sendiri. Kalau misalnya mereka bilang cukup disampaikan secara terbuka atau lisan, ya cukup. Tapi kalau tidak melaporkan kan, ya nggak kita laporkan.